Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita sekarang belajar limit fungsi trigonometri untuk kelas 12 matematika peminatan. Video ini nanti kita upload di YouTube dan bisa dilihat di blog di matkalibening.blogspot.com. Oke. Misalkan ada permasalahan, hitunglah limit dari sin X dibagi dengan X untuk X mendekati 0. Kalau kita gantikan X-nya secara langsung, berarti sin 0 itu sama dengan 0. X-nya kita ganti 0, berarti 0 per 0. 0 per 0 adalah pembagian yang tidak terdefinisi atau tidak tentu, sehingga tidak bisa kita masukkan. Bagaimana untuk mencari limitnya? Pertama-tama, kalau kita menggunakan kalkulator, kita bisa hitung nilai dari X-nya. Kalau X-nya kita mulai dari, karena mendekati 0, kita mulai dari yang sedekat dengan 0, 1,0. Sudutnya dalam radian. Nilai sin X dibagi dengan X 0,8. Untuk X-nya 0,5. Sin X dibagi X adalah 0,95885. Untuk 0,1 0,99833 dan seterusnya. Kalau kita dekatkan dengan 0, tentunya akan ketemu bilangan 0,99999 dan seterusnya itu. Kalau kita dekatkan dari yang arah negatif, dari sebelah kiri, negatif 1,0, kita dapatkan 0,84147. Kalau kita dekatkan lagi ke negatif 0,5, kita dapatkan 0,95885 dan seterusnya. Sedekat-dekatnya misalkan negatif 0,01, kita dapatkan 0,998 dan seterusnya. Secara intuitif nantinya kita dapatkan tentunya rumusannya bahwa kalau limit X mendekati 0 dari sin X dibagi dengan X, tentunya secara intuitif nilainya sama dengan 1, yang bilangan 0,9999 tadi itu, baik yang dari sebelah kanan di arah positif maupun yang dari arah sebelah kiri. Sekarang marilah kita lihat ilustrasi yang berikut. Pandang segitiga ini. Segitiganya adalah PQR, kemudian PTS, kemudian juring PTR. Kalau kita lihat luasan segitiga ini, tentunya segitiga PQR itu lebih kecil daripada luas juring PTR atau lebih kecil dari luas segitiga PTS. Selanjutnya, luas segitiga PQR yang kecil itu tentunya sama dengan PQ alasnya kali QR tingginya. Kalau sudutnya adalah X, maka PQ nanti bisa didekati dengan cos. Cos itu tidak lain adalah PQ sisi siku-siku dibanding dengan sisi miring, berarti PQ dibagi dengan R. Sehingga PQ-nya sama dengan R cos X. RQ-nya tentunya kita menggunakan pendekatan sin. Sin itu depan dibagi miring, QR-nya dibagi miringnya R. Berarti nanti QR-nya sama dengan R sin X. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi setengah R kali R itu R kuadrat, berarti setengah R kuadrat cos X sin X. Untuk yang juring itu kita menggunakan perbandingan. Sudutnya adalah X yang pada segitiga itu. Sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 2 pi. Luas lingkarannya adalah pi R kuadrat, sehingga luas juringnya adalah X dibagi dengan sudut satu lingkaran penuh 2 pi kali luas lingkarannya pi R kuadrat, kita dapatkan setengah X R kuadrat. Kemudian luas segitiga yang besar PTS, luas segitiga PTS tentunya sama dengan setengah PT kali TS, setengah R kali R tangen theta, tangen X. Berarti kita dapatkan setengah R kuadrat tangen X. Selanjutnya kita bawa ke persamaan ini. Luas segitiga PQR lebih kecil daripada luas juring PTR, lebih kecil dari luas segitiga PTS.
tadi kita dapatkan luas segitiga PQR-nya setengah R kuadrat cos X kali sin X. Tentunya lebih kecil dari luas juringnya setengah X R kuadrat. Lebih kecil dari setengah R kuadrat tangen theta. Selanjutnya kalau kita bagi dengan R, kita dapatkan setengah cos X sin X lebih kecil dari tangen theta, tangen X. Kalau kita bagi dengan setengah R kuadrat, maka itu menjadi cos X sin X lebih kecil daripada X-nya lebih kecil dari cos X sin X, dan X-nya lebih kecil daripada tangen X. Kita dapatkan ini. Cos X sin X, X-nya lebih besar daripada cos X sin X, lebih kecil daripada tangen X. Kalau semuanya itu kita bagi dengan sin X, kita dapatkan cos X dibagi dengan cos X kali sin X dibagi dengan sin X, hasilnya adalah cos X ini. Hasilnya adalah cos X. Kemudian X dibagi dengan sin X menjadi X sin X. Tangen X dibagi dengan sin X menjadi seper cos X. Jika X-nya mendekati 0, maka cos 0 itu sama dengan 1. Yang sebelah kanan sendiri berarti 1 dibagi cos 0 juga 1. Kita dapatkan bahwa kenyataan X dibagi dengan sin X lebih besar daripada 1 kurang daripada 1. Sehingga didapatkan kesimpulan limit dari X dibagi sin X tentunya sama dengan 1. Ya. Limit X dibagi dengan sin X tentunya sama dengan 1. Kita dapatkan kenyataan bahwa limit X dibagi dengan sin X untuk X mendekati 0 bukan lagi 0 per 0, tapi sama dengan 1. Sekarang bagaimana bentuk yang lain? Bentuk yang lainnya, kenyataan bahwa cos X untuk X dibagi dengan sin X lebih besar dari cos X kurang dari seper cos X, ini akan sama dengan sin X dibagi dengan X lebih besar daripada cos X kurang dari seper cos X. Sama seperti tadi, kalau X-nya mendekati 0, maka cos X-nya sama dengan 1. Sehingga didapat sin X dibagi dengan X lebih besar daripada 1 kurang daripada 1. Atau bisa juga disimpulkan bahwa limit sin X dibagi dengan X untuk X mendekati 0 nilainya sama dengan 1. Jadi sama ya, baik X dibagi dengan sin X atau sin X per X, limitnya untuk X mendekati 0 nilainya sama dengan 1. Ini kenyataannya. Jadi sama. Kemudian bagaimanakah untuk rumus yang lain? Untuk tangen, kita dapatkan limit dari X dibagi dengan tan X untuk X mendekati 0 nilainya juga sama dengan 1. Limit dari tangen X dibagi dengan X untuk X mendekati 0 juga sama dengan 1. Ini dalam menghitung limit, jika hasilnya 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga, kalau kita masukkan langsung maka limitnya bukan itu ya. Ini sedangkan untuk limit cos X untuk X mendekati 0 tentunya nilainya sama dengan 1. Rumus-rumus yang lain yang bisa kamu tuliskan nanti kita buktikan. Ini sin mx dibagi dengan nx untuk X mendekati 0 nilainya sama dengan m per n. Begitu juga yang limit tangen mx dibagi dengan mx untuk X mendekati 0 nilainya sama dengan m per x. Selanjutnya bisa kamu rangkum ini sebagai tugas di bukumu. Waktu-waktu nanti kita kumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.